Tema dari tugas TUPA 7 ini adalah resilience architecture dan masalah yang akan dibahas adalah krisis daya beli kebutuhan pangan pada masyarakat berpendapatan rendah. Masalah ini berangkat dari jumlah penduduk di Indonesia, khususnya Jakarta yang terus bertambah. Menurut BPS DKI Jakarta, jumlah penduduk usia produktif terbanyak adalah penduduk dengan usia 30-34 tahun yang merupakan usia rata-rata para pekerja. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan daya tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Angka pengangguran tentunya berpengaruh dengan angka kemiskinan. Menurut BPS DKI Jakarta, garis kemiskinan makanan lebih besar dibandingkan dengan garis kemiskinan non-makanan, sehingga dapat disimpulkan penyebab utama kemiskinan adalah kebutuhan pangan. Program Mandiri Pangan adalah salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menangani masalah ini. Dan metode yang digunakan dalam program Mandiri Pangan ini adalah urban farming. Secara singkat, urban farming terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu pertanian dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dipecah lagi menjadi 3 budidaya, yaitu budidaya hidroponik, aquaponik, dan peternakan kelinci. Sesuai dengan data pengangguran DKI Jakarta yang menyebutkan Jakarta Utara adalah kota dengan tingkat pengangguran tertinggi, maka dipilihlah Kampung Bandan yang merupakan bagian dari Jakarta Utara. Perkampungan ini terbentuk pada masa penjajahan Belanda dan merupakan tempat penampungan budak dari Pulau Banda, Maluku. Setelah masa perbudakan selesai, penduduk di sana bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Saat ini mayoritas penduduk di sana bekerja sebagai buruh, karyawan tidak tetap, tukang ojek, dan pedagang makanan yang penghasilannya relatif kecil dan tidak tetap. Dengan kondisi seperti itu, metode urban farming dapat membantu menghemat pengeluaran mereka, khususnya dalam hal kebutuhan pangan agar perekonomian mereka dapat meningkat. Dengan kondisi rumah yang berdempetan dan tipe rumah seperti pada gambar, maka langkah yang diambil adalah penataan kembali dengan konsep mandiri pangan. Self-sustaining urban village concept menjadi acuan dalam penataan kembali Kampung Bandan. Pada Tapak sudah terdapat beberapa fasilitas pendukung seperti fasilitas transportasi yaitu KRL, fasilitas pendidikan, kantor pemerintah, SPBU, pusat perbelanjaan, gereja, dan masjid. Menurut peta rencana Kota Jakarta 1, Tapak terpilih akan menjadi zona perumahan vertikal serta zona perkantoran, perdagangan, dan jasa. Dengan begitu, Tapak terpilih layak dipertahankan fungsinya sebagai pemukiman karena masih sesuai dengan rencana kota di masa depan. Dalam proses penataan pemukiman, para penghuni akan dipindahkan ke lahan kosong terdekat yang merupakan zona campuran secara bertahap. Setelah penataan selesai, para penghuni akan dikembalikan ke Tapak pemukiman semula. Ide sementara dari pemugaran Tapak adalah membagi Tapak menjadi 3 fungsi yang saling menunjang, yaitu rusun dengan budidaya hidroponik, greenhouse aquaponik dan pasar, serta peternakan dengan rumah produksi. Dalam membuat rusun, terutama dalam lingkungan rusun, harus dilengkapi dengan fasilitas lingkungan berupa ruang atau bangunan, yaitu fasilitas niaga atau tempat kerja, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum, serta fasilitas ruang terbuka. Terdapat beberapa contoh studi kasus sebagai acuan dari desain. Yang pertama adalah House Farm yang merupakan apartemen dengan fasilitas budidaya hidroponik dan aquaponik. Vista North Pearl Condominiums yang memiliki vertical garden yang terintegrasi dengan taman di depannya, serta Queerbird Social Housing yang memiliki roof garden sebagai fasilitas untuk kegiatan berkebun bagi penghuninya. Salah satu bagian dari metode urban farming adalah hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Jenis tanaman yang cocok ditanam menggunakan metode hidroponik adalah selada, mentimun, sayuran berdaun hijau seperti kangkung, sawi, bayam, buah-buahan, melon, cabai, tomat, tanaman herbal seperti mint, ketumbar, dan basil, serta bunga. Pada konsep kali ini, pilihan tanaman yang dipilih adalah kangkung, bayam, dan selada. Kenapa kangkung? Karena kangkung merupakan sayuran peringkat pertama yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia dan memiliki kelebihan untuk mencegah kurangnya sel darah merah atau anemia, sebagai antioksidan alami, serta dapat memelihara imunitas tubuh dan melancarkan BAB atau mengatasi sembelit dan mencegah diabetes. Bayam adalah sayuran peringkat kedua paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Sumber zat besi yang sangat dibutuhkan oleh darah merah untuk membuat hemoglobin terdapat dalam bayam. Sedangkan selada adalah tanaman yang paling subur jika ditanam dengan metode hidroponik. Terutama untuk selada romaine memiliki kandungan vitamin K dan vitamin A sebagai antioksidan kuat yang sangat penting untuk kesehatan kulit, mata, dan kekebalan tubuh dan sumber folat senyawa fenomik yang tidak terdapat di jenis selada lainnya. Untuk waktu budidaya kangkung dan bayam, dibutuhkan 10 hari dalam penyemaian bibit, 10 hari masa tanam bibit, 18-20 hari masa produksi, dan 2-3 hari masa panen. Untuk selada romaine dibutuhkan 10 hari untuk penyemaian bibit, 10 hari masa tanam bibit, 28-30 hari masa produksi bibit, dan 2-3 hari masa panen. Untuk harga benih kangkung yaitu 5.000 per 100 gram dan harga jualnya 15.000 per kilo. Untuk bayam, harga benihnya 11.000 per 100 gram dan 15.000 per kilogram. Sedangkan untuk selada romaine, harga benihnya adalah 7.500 per 100 gram dan harga jual 20.000 per kilogram.
Pada metode hidroponik, terdapat 6 cara, yaitu ebb and flow, nutrient film technique, deep water culture, aeroponik, drip water system, dan wick system. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Pasal 43 Tahun 2013, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilokalori per orang per hari pada tingkat konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari sayur-sayuran, seseorang harus menghabiskan sayur minimal 250 gram atau setara dengan 2,5 porsi, 100 gram atau 1 gelas sayur bayam, kangkung, terong, kol, kembang kol, brokoli, dan buncis mengandung 25 kalori, 5 gram karbohidrat, dan 1 gram protein. Ketimun, selada air, lobak, atau jamur kuping merupakan sayuran yang tidak memiliki kalori, sehingga tidak ada batasan tertentu konsumsi per harinya. Menurut perhitungan luas lahan hidroponik kangkung dan bayam per rumah tangga, dibutuhkan 10 kilo sayur untuk 40 hari per orang, dan tanaman kangkung dan bayam menghasilkan 1,5 kg per meter persegi per 40 hari, sehingga bisa dikatakan dibutuhkan 6,7 meter persegi agar menghasilkan 10 kilo sayuran per 40 hari per orang. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Jakarta Utara adalah 4 orang, sehingga dibutuhkan 26,8 meter persegi per rumah tangga untuk menjadi lahan hidroponik. Sedangkan jarak antar lubang tanaman untuk kangkung adalah 10 cm dan bayam 15 cm. Perhitungan luas lahan hidroponik selada per rumah tangga adalah 12 kg sayur per 50 hari per orang, sehingga dibutuhkan 6,25 meter persegi agar menghasilkan 12,5 kg sayur per 50 hari per orang, dengan hitungan tanaman selada menghasilkan 2 kg per meter persegi per 50 hari. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Jakarta Utara adalah 4 orang, sehingga dibutuhkan sekitar 25 meter persegi per rumah tangga. Dan jarak antar lubang tanaman untuk selada adalah 20-25 cm. Terdapat 3 konsep gubahan massa. Yang pertama, alternatif 1, lantai dasar berfungsi sebagai area komersil dan bentukan massa berbentuk persegi panjang untuk memaksimalkan daya tampung. Lantai 2 dan 3 berfungsi sebagai area hunian. Area hunian dimulai dari lantai 2 bertujuan menjaga privasi dan keamanan dari penghuni. Area hunian terbagi menjadi 3 massa dengan 2 zona budidaya hidroponik. Lantai 4 berfungsi sebagai area hunian. Terdapat penghubung 3 massa hunian untuk memudahkan koneksi antar penghuni massa. Dan atap penghubung berfungsi sebagai zona budidaya hidroponik. Lantai 4 dan seterusnya merupakan pola pengulangan dari lantai 2 sampai 4. Bentukan massa memungkinkan udara melalui bangunan sehingga terjadi sirkulasi udara pada tapak. Pola penyusunan lantai yang digunakan adalah pola simplex, yaitu satu hunian dilayani satu lantai. Dalam satu lantai ini juga terdiri dari beberapa unit hunian. Pola ini merupakan bentuk paling sederhana dan paling ekonomis. Untuk akses sirkulasi horizontal digunakan pola double loaded, dengan kelebihan pemakaian lahan lebih efisien, namun memiliki kekurangan yaitu sirkulasi lebih boros, penghawaan dan pencahayaan koridor dan unit kurang baik. Pada konsep gubahan massa alternatif kedua, bentukan massa memiliki orientasi view ke dalam tapak. Lantai dasar dan lantai 2 berfungsi sebagai area komersil. Lantai 3 berfungsi sebagai area hunian. Atap area komersil menjadi area budidaya hidroponik tambahan selain taman hidroponik. Area budidaya hidroponik berfungsi sebagai penghijau bangunan. Bukan area hunian berorientasi ke arah utara dan selatan. Dan rongga pada tengah massa memungkinkan sirkulasi udara ke dalam tapak. Pola penyusunan lantai menggunakan pola simplex, dan akses sirkulasi horizontal menggunakan pola multi-tower. Dengan kelebihan, privasi penghuni lebih baik, semua unit dan jalur sirkulasi mendapat pencahayaan maksimal, namun kekurangannya adalah struktur mahal dan pemanfaatan lahan menjadi boros. Pada konsep gubahan massa alternatif ketiga, lantai dasar blok A berfungsi sebagai area komersil dan massa berbentuk persegi panjang untuk memaksimalkan daya tampung. Posisi hunian menghadap utara dan selatan untuk menghindari panas matahari. Area hunian dimulai dari lantai 2 bertujuan menjaga privasi dan keamanan penghuni. Lantai 3 dan seterusnya merupakan pola pengulangan dari lantai 2. Bentukan massa memungkinkan udara melalui bangunan sehingga terjadi sirkulasi udara. Lantai dasar blok B berfungsi sebagai area komunitas penghuni rusun. Dan ruang terbuka di antara kedua massa berfungsi sebagai area budidaya hidroponik. Lantai 2 berfungsi sebagai area hunian, dan bentukan massa lebih panjang dari lantai dasar berfungsi sebagai sun shading bagi kegiatan komunitas di ruang terbuka. Lantai 3 dan seterusnya berfungsi sebagai area hunian, dan terdapat penghubung 2 massa hunian untuk memudahkan koneksi antar penghuni massa. Pola penyusunan lantai yaitu menggunakan pola simplex, dan untuk akses sirkulasi horizontal menggunakan pola multi-tower dan double loaded. Dengan kelebihan, privasi penghuni lebih baik, semua unit dan jalur sirkulasi mendapat pencahayaan maksimal, serta pemakaian lahan lebih efisien. Namun kekurangannya yaitu struktur yang mahal, pemanfaatan lahan menjadi boros, dan sirkulasi menjadi lebih boros.